Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Triana. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan sebuah resensi mengenai presiden pertama di Indonesia. Judul Insinyur Soekarno, penulis Rahmat Kurnia, penerbit Bi Media Pustaka tahun 2016. Tebal 62 halaman ditambah 6 halaman. Perkata dan daftar isi: bahasa Indonesia, sampul, latar putih, coklat, merah, dan hitam. Buku ini ditulis oleh Rahmat Kurnia. Ia lahir di Bandung pada 20 Januari. Pendidikan dasarnya ia tempuh di kota kelahirannya, yakni Bandung. Ia adalah lulumus sastra Inggris UIN SDG pada tahun 2004. Ia merupakan seorang penulis buku. Selain itu, ia juga seorang ilustrator, orang yang melukis gambar hias untuk majalah, buku, dan sebagainya. Sehingga dengan kemampuan menggambar dan menulis tersebut, ia membuat karya berupa sastra anak. Contoh sastra anak yang ia buat yaitu berupa buku biografi tokoh, misalnya biografi Insinyur Soekarno, Kiai Haji Ahmad Dahlan, MH Tamrin, dan tokoh pahlawan nasional lainnya. Selain berupa biografi, ia juga membuat buku paduan bagi anak-anak, misalnya buku yang berjudul Pedoman Usaha Kesehatan Sekolah, Simpul, dan Ikatan Pramuka, dan lain-lain. Seorang yang suka bersepeda ini hingga sekarang masih aktif menjadi seorang penulis dan ilustrator. Karya tulis dan ilustrasinya telah diterbitkan di beberapa penerbit baik di Bandung, Jakarta, dan penerbit lainnya di Indonesia. Buku ini berisi biografi ataupun kisah kehidupan Insinyur Soekarno. Dalam buku dijelaskan mengenai perjalanan hidup Insinyur Soekarno dari lahir hingga wafat. Terdapat pula penjelasan mengenai perjuangan Insinyur Soekarno dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Kisah hidup Insinyur Soekarno terdapat jelas dengan adanya gambar ilustrasi yang mendukung cerita sehingga memperluas anak-anak untuk memahaminya. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada saat lahir, beliau diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun, karena sakit-sakitan, beliau berganti nama menjadi Soekarno yang memiliki arti akibat yang baik. Awal masa pendidikannya adalah di Sekolah Dasar Pribumi. Berkat kecerdasannya, beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda yakni Hoger Burger School atau HBS. Setelah menamatkan HBS, beliau melanjutkan pendidikan ke Technical Hogeschool di Bandung atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Beliau pun lulus dengan membawa gelar kesarjanaannya yakni insinyur di bidang arsitektur. Karir Soekarno sebagai nasionalis diawali dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang juga dipimpin olehnya. Dalam persidangan PNI, beliau menyampaikan pidato Indonesia Menggugat berisi ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah Belanda yang membuat masyarakat Indonesia hidup miskin, bahkan pendidikannya terbengkalai. Dengan pidatonya tersebut, beliau harus menekam di penjara Sukamiskin. Berkat rasa simpati masyarakat Indonesia terhadap Soekarno hingga menjadi tekanan bagi pemerintah Belanda. Akhirnya Soekarno pun dibebaskan. Belanda melarang pembentukan kembali PNI. Namun Soekarno tidak menyerah. Beliau membentuk partai baru bernama Partai Indonesia atau Partindo. Soekarno sangat aktif menulis. Secara rutin beliau menulis artikel yang diterbitkan oleh Surat Kabar Pikiran Derajat. Dari hasil tulisannya tersebut, beliau gunakan untuk membiayai perjuangannya bersama partai yang dibentuknya. Artikel yang beliau buat berisi tentang kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, Soekarno pun kembali ditangkap. Soekarno dibuang ke daerah terpencil yakni Ende, sebuah kota kecil dan terpencil di Flores.
Selama di ND, Soekarno memanfaatkan keterbatasan kebebasannya dengan pembentukan teater anak-anak. Pada suatu saat, Flores diserang penyakit malaria, sehingga Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno berkenalan dengan Hasanuddin, seorang pemimpin Muhammadiyah. Soekarno pun diizinkan untuk mengajar di sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Disinilah Soekarno bertemu dengan Fatmawati, salah satu muridnya dan juga putri Hasanuddin. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Tahun 1942, Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang. Lalu Jepang pun mendatangi Soekarno di pengasinan dan meminta kepada Soekarno untuk mengorganisir masyarakat Indonesia sekaligus meyakinkan bahwa kedatangan Jepang bukan untuk menjajah, melainkan sebagai saudara tua, sebagai sesama Asia. Soekarno belum yakin dengan niat tulus Jepang, namun beliau tetap mau bekerja sama karena beliau berpikir Jepang membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Soekarno pun kembali ke Jakarta dengan bantuan Jepang. Beberapa bulan kemudian, Jepang meminta bantuan kepada Indonesia untuk meminta dukungan dengan bantuan rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu di Asia Pasifik. Soekarno pun setuju untuk bekerja sama dengan syarat diberikan kebebasan untuk menyebarkan gagasan nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Pasukan sekutu semakin mendesak Jepang. Jepang pun memberikan izin untuk pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Soekarno ditunjukkan menjadi ketuanya. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sebuah sidang BPUPKI, Soekarno mengenalkan ideologinya yang kita kenal dengan Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang memberikan izin untuk pembentukan Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menyambut kemerdekaan yang dipimpin pula oleh Soekarno. 2 hari kemudian, Soekarno datang ke Jepang untuk memenuhi undangan Jenderal Terauchi yang memberikan kepada beliau kebebasan untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan bebas dari campur tangan Jepang. Pada tanggal 4 Agustus 1945, Soekarno dan rekannya kembali ke Jakarta dan saat itu pula kota pertahanan Jepang yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh tentara sekutu. Peristiwa tersebut pun membuat Jepang menyerah tanpa syarat dan mengaku kalah. Setelah peristiwa tersebut, para pemuda meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno masih khawatir karena takut akan terjadi pertumpahan darah jika Jepang mengetahuinya. Para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk dibujuk agar berkenan untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Soekarno pun setuju dan kembali ke Jakarta menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, tentara Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di rumah Soekarno, Jalan Panggasan Timur 56, tepat pada pukul 10 pagi. Saat itu, Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pun dinobatkan sebagai presiden didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Salah satu hal yang dilakukan Soekarno sebagai pemimpin bangsa adalah pembentukan pasukan penjaga keamanan, yakni Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang beberapa saat kemudian diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Inggris mulai menempati kota-kota besar di Indonesia dan hal tersebut menjadi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno menyusun strategi dengan meminta dukungan pihak internasional untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi politik di Indonesia semakin tidak menentu dan menegang. Berbagai pemberontakan mulai muncul, membuat keadaan negara Indonesia tidak stabil. Puncak dari tidak kestabilannya adalah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Soeharto bersama pasukannya berhasil menumpas pemberontakan PKI, negara pun kembali aman.
Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto maju menjadi presiden kedua menggantikan Soekarno. 4 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno meninggal pada usia 69 tahun karena sakit. Beliau menderita gagal ginjal yang cukup kronis dan meninggalkan di Rumah Sakit Tentara Jakarta. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain buku ini berisi biografi Insinyur Soekarno yang diangkat dalam kisah singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam buku juga terdapat gambar yang mendukung setiap kisah kehidupan atau peristiwa yang dialami Insinyur Soekarno. Peristiwa juga dijelaskan secara terperinci dengan ditambahnya keterangan waktu berupa tanggal dan tempat terjadinya peristiwa. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai sarana menanamkan sikap patriotisme pada anak-anak. Di sisi lain, buku tersebut juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya yakni terdapat beberapa kata yang salah dalam penulisannya, baik kurangnya huruf maupun huruf yang terbalik, seperti penulisan rakyat tetapi yang tertulis dalam buku adalah raktak. Sehingga dapat diketahui bahwa penulis masih kurang teliti dalam penulisannya. Gambar yang berfungsi untuk menggambarkan peristiwa sudah baik, namun kurang berwarna karena hanya berwarna coklat dan putih. Sebaliknya, gambar diberi pewarna yang baik agar dapat lebih menarik minat baca pada buku tersebut. Buku ini tepat ditunjukkan kepada anak-anak. Kalimat yang terdapat dalam buku menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, terdapat gambar ilustrasi yang mendukung peristiwa yang diceritakan agar anak-anak tertarik untuk membacanya. Buku ini juga cocok bagi semua orang yang ingin menambah pengetahuan mengenai biografi Insinyur Soekarno, karena yang dipaparkan juga cukup jelas dan peristiwa yang diceritakan runtut. Buku Insinyur Soekarno ini patut dijadikan sebagai referensi bagi anak untuk mengetahui kisah perjuangan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Di dalam buku termuat berbagai perjuangan dan usaha dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dilengkapi dari masa pendidikan Soekarno dan usaha untuk kemerdekaan Indonesia, perjuangan yang melawan penjajah, sifat beliau yang cerdas dan tidak mudah menyerah dapat dijadikan sebagai teladan bagi anak. Sekian resensi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.